mendemonstrasikan proyek pemrograman visual dengan judul Laundries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat, yaitu aplikasi laundry yang bernama Laundries. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NPM 2023-4350-1844. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan login. Jadi sebelum kita masuk ke menu utama, user wajib untuk mengisi beberapa hal dulu sebelum masuk, yaitu ada username dan password. Untuk passwordnya tolong diisi dulu. Oke, setelah password sudah diisi, kemudian masuk ke tampilan login, pencet tampilan login. Oke, ini kita masuk ke halaman utama yang dimana ada data master, yang dimana data master itu terbagi ada 4. Yang pertama itu ada pelanggan, layanan, tarif atau harga, kemudian ada karyawan, kemudian ada detail transaksi yang isinya juga ada 4, ada tracking, pembayaran, pengeluaran, dan gaji karyawan, dan terakhir ada laporan, yang dimana isinya adalah laporan pelanggan, laporan pengeluaran, laporan gaji, serta laporan keuntungan, dan terakhir ada tombol logout untuk mengeluarkan semuanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Adriansyah dengan NPM 2023-4350-1795. Di sini saya ingin menjelaskan bagian data master pelanggan. Yang pertama, kita harus menambah data pelanggan terlebih dahulu. Kita ketik nama Rusdi. Nomor HP-nya boleh silakan diketik Rudi. Alamatnya Jalan Kesadaran. Layanan yang kami sediakan juga berbagai macam, seperti cuci setrika, ekspres, cuci sepatu, dan hanya setrika saja. Di sini kita akan memilih bagian ekspres. Ya, tanggal masuknya hari ini, yaitu tanggal 7 Juli 2026. Untuk status menunggu. Untuk status menunggu karena baru saja ditaruh. Berat cucian 3 kilo. Selesai. Data berhasil disimpan. Untuk edit, kita juga bisa mengedit siapa saja yang sudah statusnya diproses. Edit untuk memproses status laundryan. Ya, sudah sampai di tahap pengeringan atau siap diambil. Selesai, data berhasil. Lalu untuk hapus, kami juga menyediakan dashboard hapus. Coba Rudi dihapus yang Rusdi bagian nomor 2. Ya. Hapus, yes. Data berhasil dihapus. Baik, sekarang kita kembali. Kami juga menyediakan tombol untuk mencari nama pelanggan. Andika. Cari. Nah, muncul kan nama Andika dan nomor HP, alamat, layanan. Silakan kembali. Oke, baik. Selanjutnya saya jelaskan ke bagian layanan. Di sini Laundries menyediakan berbagai layanan seperti cuci, setrika, ekspres, cuci sepatu, dan hanya setrika saja.
Kita juga menyediakan fitur-fitur seperti menambah layanan untuk edit, hapus, dan cari layanan yang kita punya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Ikam Kautsar dengan NPM 2023 4350 1830. Saya akan menjelaskan di bagian tarif atau harga. Nah, di sini tersedia ID tarif, layanan, satuan kilo, harga, dan status aktif atau tidaknya. Lalu ada bagian menambahkan harga. Di bagian harga ini ada kayak layanan, harga, satuan, status. Lalu ada bagian edit untuk mengedit misal berapa kilo, berapa harganya, itu bisa diedit. Terus bagian hapus untuk menghapus salah satu tabel yang kita ingin, dan cari juga bisa masukkan apa yang akan kita cari. Oke. Selanjutnya di bagian karyawan. Nah, di bagian karyawan ini adalah karyawan-karyawan yang ada di Laundries atau kerja di sinilah. Sini ada ID karyawan, ada nama, jenis kelamin, jabatan, alamat, dan nomor HP. Untuk menambahkan karyawan, kita bisa mencet di plus karyawan. Itu ada nama, jabatan, alamat, nomor HP. Lalu ada bagian edit untuk mengedit jabatan atau alamatnya. Terus hapus dan cari nama karyawan. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Altaf dengan NPM 2023 4350 1811. Di sini langsung saja masuk ke bagian tracking. Oke, ini untuk tampilan tracking status, ada tanggal masuk, tanggal keluar, dan filter. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pembayaran. Di pembayaran tampilannya itu ada seperti ini, kita bisa menambahkan pembayaran. Untuk ID pelanggan kita pilih PL03, tanggalnya kita setting aja ke tanggal 14. Ya, selesai. Data berhasil disimpan. Terus juga ada fitur edit di sini untuk mengedit apa yang mau kita edit sendiri, dan juga ada fitur hapus. Ya, di sini juga bisa mencari ID pelanggan ataupun ID pembayaran yang kita mau cari. Oke, saya Fatimah Tuzara dengan NPM 2023 4350 1786. Dalam tampilan yang ada di menu pengeluaran itu berfungsi untuk mengelola seluruh data pengeluaran perusahaan. Nah, data ini ditampilkan meliputi ID pengeluaran, tanggal, jenis pengeluaran, harga, dan keterangan. Pengguna juga dapat menambah atau mengedit, menghapus, maupun mencari data melalui tombol yang tersedia. Terus juga selanjutnya ada menu gaji karyawan. Menu ini digunakan untuk mengelola data gaji karyawan seperti ID, gaji, nama, jabatan, gaji pokok, dan tanggal pembayaran. Sama seperti menu sebelumnya,
yang tersedia fitur tambahan seperti edit, hapus, dan pencairan sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah. Boleh dilanjutkan dengan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Andika Ramadan Mulyana dengan NPM 2023-4350-1802. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pelanggan. Di laporan pelanggan itu terdapat ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, layanan, tanggal masuk, status, berat, harga, dan tanggal laporan. Di sini juga terdapat button simpan, cetak, kembali, dan cari. Untuk kita langsung coba, karena datanya sudah ada, kita coba langsung ke button cetak. Silahkan tolong diklik button cetaknya. Nah, dari tampilan laporan pengeluaran, setelah diklik button cetak akan muncul seperti ini yang akan bisa di print nantinya. Oke, kita close. Selanjutnya kita kembali dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto dengan NPM 2023-4350-1831. Baik, saya akan menjelaskan untuk input laporan pengeluaran. Di dalam laporan pengeluaran itu ada ID pengeluaran, tanggal, jenis pengeluaran, harga, keterangan, dan tanggal laporan. Di sini juga ada tombol untuk simpan, cetak, kembali, dan cari. Dan di bawahnya ada tabel laporan pengeluaran. Karena kita sudah memiliki data untuk laporan pengeluaran, jadi kita langsung saja mendemokan tombol cetak untuk laporan pengeluaran. Nah, seperti ini tampilan laporan pengeluaran yang bisa di print setelah sudah tampil seperti ini. Baik, cukup segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sikit Yudiarto dengan NPM 2023-4350-1813. Saya akan menjelaskan untuk dashboard laporan gaji. Silakan. Nah, di sini terlihat tampilan input laporan gaji. Di situ ada ID gaji. Kita bisa lihat ID karyawan juga ada, nama karyawan, gaji pokok, tanggal bayar, dan tanggal laporan. Nah, di situ terdapat 4 button, yaitu button simpan, cetak, kembali, dan cari. Karena di sini kita sudah memiliki datanya, kita akan mensimulasikan tombol cetak. Silakan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita di sini juga bisa mencetak juga, memprint sama seperti yang tadi. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya di sini. Oke, terakhir kita masuk ke bagian laporan keuntungan, di mana di dalam tampilan laporan keuntungan ada terdapat berbagai macam fitur. Pertama, kita bisa menginput tanggal laporan, kemudian ada total pemasukan, jadi kita bisa input di situ juga. Terus kemudian total pengeluaran, terus keuntungan bersih, kita juga bisa input di situ. Kemudian di sini ada tombol simpan yang dimana ketika semua input yang sudah kita isi, kita pencet simpan, maka otomatis akan masuk ke tabel yang di bawah ini. Jadi itu sudah otomatis. Mungkin bagian yang saya ingin highlight di sini adalah bagian cetak. Di sini saya akan mendemokan untuk bagian cetaknya.
Jadi ketika button cetak dipencet, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini, yang dimana kita bisa melihat bahwasanya semua data-data sudah masuk. Kemudian dari tampilan ini kita juga bisa print seperti itu kurang lebihnya. Kemudian setelah ke tabel laporan keuntungan, kita maka step paling terakhir yaitu button logout. Ketika dipencet, maka kita balik ke tampilan awal. Seperti ini tampilan login. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.